Ya, para sahabat sekalian, hari ini kita kembali bersama Pak Michael Sunggiardi, seorang praktisi TCM, Traditional Chinese Medicines. Salah satu yang ditekuni tentu saja adalah akupuntur. Nah, kita akan berbicara tentang atau mengobrol tentang nafas dan hal-hal yang terkait ya dengan napas yang bisa mempengaruhi dan menjaga derajat kesehatan kita. Pak Michael, selamat malam. Selamat malam Pak Ya, Am, terima kasih selamat kembali. berjumpa kembali. Ya, Udah kembali terima ya. kasih. Ya, terima kasih Ya, sama-sama Pak. Ya, sudah eh, baik. berjaya Nah, lagi. Pak Michael, kita langsung saja karena kita akan berbicara mengenai nafas ya di dalam TCM, Traditional Chinese Medicines. Dan saya Ya, tahu ini ada beberapa materi pemaparan nanti yang akan disampaikan. Jadi saya ya. mempersilahkan Pak Michael ya untuk menyampaikan pemaparan ya tentang nafas dalam Traditional Chinese Medicine ini. Terima kasih Pak, sekali lagi Pak. Oke, terima kasih Pak Am. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat yang nonton acara Pak Am ini. Izin saya mau buka presentasi saya ya. Silakan Pak. Dan izin juga saya akan tutup videonya supaya gambarnya tidak terganggu gitu Pak ya. Baik. Ya. Oke, jadi sekali lagi selamat malam Bapak Ibu sekalian, Pak Am yang dengan apa bangga saya bisa diundang lagi di dalam Zoom-nya Pak Am. Udah lebih dari 6 bulan kali ya. Oh, iya Nah, Pak, rasa lama nih. dalam kesempatan ini saya diminta oleh Pak Am untuk menjelaskan yang namanya pernapasan. Ya, jadi eh, kita tahu bahwa pernapasan ini sangat penting. Orang kalau tidak bisa bernapas, itu akibatnya adalah check out ya. Dan eh, di dalam TCM atau Traditional Chinese Medicine, ini saya mendapatkan satu apa namanya jurnal yang dibuat oleh eh, orang Amerika, American Born Chinese, itu namanya CP Ong. CP Ong ini praktisi Tai Chi, Pak. Jadi dia itu juara Tai Chi Wushu ya di Oke, di apa di Amerika. Dan dia seringkali menulis tentang apa namanya yang berhubungan dengan Qi. Jadi kalau kita bicara napas, sebetulnya kita berbicara langsung dengan yang namanya Qi, ya. Apa namanya terkonek langsung dengan yang namanya Qi. Karena ini bisa dilihat ya di sini nih bahwa ada satu rumus kimia, ya. Rumus kimia ini sangat menarik ya. Karena apa? Karena di situ ada C6H12O6, ya. Ini ternyata adalah rumus kimia untuk beras, nasi ya. oke, Ya. Kemudian ada rumus kimia 6 kali O2. Ini adalah oksigen. Jadi kalau nasi ditambah oksigen, maka dia akan menjadi Qi atau Hmm. energi. Food energy disebutnya. Dan food energy ini nantinya akan disertai juga oleh 6 molekul CO2, ya kita buang napas, dan 6 molekul H2O, air. Air dalam hal ini keringat, terus napas juga kan keluar air, ya. Kemudian urin, ya, dan pokoknya yang semua air ini, ya. Jadi nasi ditambah oksigen menjadi energi plus CO2
ya, keluarkan napas plus air. Dan ini sebetulnya adalah proses yang dimana kita menghasilkan energi. Energi di dalam kedokteran barat disebutnya ATP ya, ATP ini. Ya, sedangkan di eh, apa namanya TCM disebutnya cenci, ya, jadi ci yang utama. Jadi ini yang ditulis oleh CP Ong tahun tanggal 20 Mei tahun 2021. Ini kayaknya dokumen terakhir dari CP Ong. Sebelum ya apa sebelumnya dia udah banyak bikin dokumen-dokumen ini. Ya, jadi teorinya adalah bahwa ternyata yang dimaksud dengan chi itu bukannya mistik, tapi adalah satu persamaan kimia. Nasi plus oksigen sehingga menjadi energi plus CO2 karbon dioksida dan H2O air. Nasi ini tidak terbatas ke nasi dalam pengertian umum adalah karbohidrat, bisa disampaikan seperti itu? eh Bisa karbohidrat, bisa eh, nutrisi ya Pak sebetulnya Oke. ya. Karena ini misterinya Pak. Ini kan ada C6H12O6. Kalau kita tambahkan 6O2 ya, ini kan persamaan kayak A tambah B jadi C plus tambah D tambah E kan. Jadi sebetulnya kita bisa dapat ini kan, apa parameter ini bisa kita dapatkan kalau matematik nih ya. Tetapi anehnya di sini nih ada bahan kimia yang ini ya yang disebut Qi, yang disebut food energy itu dicari-cari nggak ada Pak di literatur apa perkimiaan. Hmm. Padahal persamaan ini kalau kita jumlahkan itu pasti ada ada apa? Ada parameter yang terjadi di sini gitu ya. Dan ini aneh. Makanya disebutnya Qi ya. Nah, kemudian sebetulnya Qi itu apa sih? Nah, itu saya cari lagi. Ini kan tadi persamaannya ya. Nasi tambah udara jadi Qi, terus eh, CO2, karbon dioksida, dan H2O. Nah, ini ternyata adalah satu proses yang namanya fotosintesis, di mana pohon ini bisa tinggi, ya, kalau kena sinar matahari, ya, dan kemudian jadi bisa berkembang pohonnya itu. Nah, demikian pula apabila berada di badan kita. Jadi udara atau napas ini ya merupakan hal yang penting. Tapi kalau diperhatikan, napas ini mesti 6 kali lipat dari nasinya, ya. Jadi kalau kita napasnya ini tidak sampai 6, maka tidak akan terjadi persamaan yang merupakan bagian dari fotosintesis. Itu cerita yang disampaikan oleh CPO. Nah, terus saya cari lagi di situ ada kategori yang namanya mitokondria. Nah, ternyata kalau kita gabungkan dengan ilmu lain, yang disebut mitokondria ini adalah power cell. Power cell. Ya, power cell. Jadi power cell ini adalah kayak baterai di dalam badan kita itu. Baterai di badan kita. Dan apabila mitokondria ini kita kasih oksigen, Pak, ya Oke. di sini saya gambarkan dengan peningkatan oksigen. Dan dalam hal ini adalah 6O2, maka mitokondria ini akan menghasilkan energi. Ini yang digambarkan oleh CPONG ini hanya satu ya, ATP ini. Hmm. Adenosine triphosphate. Sebetulnya ada tiga yang bisa dikeluarkan dari mitokondria ini apabila kita stimulasi ya.
dengan menggunakan atau dengan meningkatkan oksigen. Jadi kalau kita bernapas dengan baik, ya seperti dengan meditasi, cenci ataupun apapun juga ya, ada yang namanya Wim Hof, ada yang namanya eh, banyak sekali metode-metode Iya. pernapasan itu ya. Cikung diantaranya ya. Ya, Qigong, Tai Chi, Tai Chi. Hmm. ya. Itu semua intinya adalah meningkatkan mitokondria. Jadi makanya kalau ditanya bener apa enggak ya? Ini orang kemarin ini ada satu temen yang nanya, itu bener nggak ya cenci itu bisa menyembuhkan segala penyakit? Ya bener. Logikanya adalah kalau peningkatan oksigen di mitokondria ini dapat kita lakukan dengan baik, ya. Dan nanti kalau kita hubungkan lagi dengan metabolisme, ini adalah perjalanan qi di dalam organ tubuh kita, ya. Dari mulai makan, terus masuk lambung, ke limpa, ke jantung, ke usus kecil, ke kantong kemih, ke ginjal, ke perikardium, ke pembakar tiga tungku, ke kantong empedu, ke liver, ke paru-paru, ke usus besar, sampai keluar jadi feses. Nah, proses ini juga seluruhnya adalah berkaitan dengan qi yang menggerakkan dari satu organ ke organ yang lain. Gambar yang lebih lebih keren ini bisa saya tampilkan berikut jam piket organ tubuh. Jadi itu makanya biksu-biksu Buddha selalu makannya jam 7, antara jam 7 sampai jam 9, ya. Nih, pada saat lambung lagi sedang kuat, Itu 7 pagi, 9 pagi ya, Pak. betul, Hmm. betul. Dan eh, antara jam 12 di mana jantung kuat. Jadi biku-biku itu dia kalau apa namanya di kuil-kuil atau di wihara itu dia cuma makan 2 kali sehari. Selebihnya dia meditasi, ya. Makanya badannya bisa langsing, ya. Badannya bisa sehat karena dia makan cuma 2 kali, kemudian dia banyak menghirup oksigen, banyak bernapas dengan meditasi. Ya, jadi ini eh, mem- apa namanya mengukuhkan teori Tao yang sudah eh ini udah ini 5.000 tahun nih yang lalu. Ya, makanya yang paling penting adalah udara. Di sini sebutnya makanan dan air, sebetulnya ini adalah nasi yang tadi diterjemahkan sebagai apa rumusan kimia C6H12O2, ya. Dan prenatal qi ini adalah qi yang dihasilkan dari eh, ibu kita. Hmm. Nah, jadi prosesnya ini semua harus berhubungan dengan yang namanya oksigen, bernapas melalui paru-paru, ya, karena paru-paru membuat yang namanya kongci sehingga nanti di, apa ditambahkan dengan makanan tadi itu ada tambahan apa rumusan kimianya kan C6H12O6 ditambah 6O2, 6O2 ini dari sini, C6H12O6 ini dari sini, ya, ditambahkan sehingga akhirnya menjadi energi atau chi. Ya, jadi CP Ong tadi merumuskan persamaan dari Tao 5.000 tahun yang lalu ini dengan metode kedokteran barat dengan rumusan kimia. Karena kalau kita udah dapat cenci, sebetulnya kita bisa punya 2 buah ci utama, ya. Apa bukan bukan ci utama. Kalau cenci ini ci utama, wei ci ini ci pertahanan,
yang mempertahankan kulit kita, lubang-lubang yang ada di badan kita ini apa lembab, kalau kebentur ini langsung diobati dengan baik ya melalui eh, keajaiban-keajaiban stem cell dan sebagainya. Sedangkan Yin Chi ini adalah nutrisi, nutrisi yang kalau tadi di jalan ada di 12 meridian, itu artinya dia menutrisi ya. Jadi dia menutrisi itu. Dari jam 9 sampai jam 11 ini limpa, dinutrisi limpanya. Kemudian jam 11 sampai dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau ada yang intermittent fasting, ini sebaiknya jangan melewatkan ini ya, golden periodnya ini nih. Antara jam 7 sampai jam 9 makan pagi ya. Ya, karena ini sangat penting. Kenapa? Karena pada saat inilah lambung kita lagi kuat, ya. Jadi apa namanya? Teori ini akhirnya bisa membuat ini yang biasa kita sebut meditasi mikrokosmik orbit adalah cenci ya. Jadi kita Oke. tarik napas melalui hidung, kemudian dibuang. Bukan keluar, tetapi masuk ke dada, ke perut, ya. Diputar sehingga masuk ke belakang, terus. Nah, ini semua oksigen. Makanya meditasi itu harus lama karena dia butuh 6 O2. Ya, kalau O2-nya itu kurang, berarti dia mandek. Entah itu di dada, entah itu di perut, ya, entah itu di pinggang, entah itu di belikat, entah itu di kepala. Nah, kalau kurang O2, mandek, itu artinya inflamasi. Artinya kita sakit. Karena aliran aliran meridian ini harus terus berputar, tidak terganggu oleh apapun juga. Nah, bagaimana cara muternya? Cara muternya dengan satu-satunya adalah oksigen yang bisa memutarnya. Ya, karena eh, kalau tidak ada oksigen, dia tidak bisa jalan dengan baik. Ya, tidak lancar ini apa chi-nya, energinya. Ya, nah ini metode apa namanya cenci. Terus ada lagi metode barat. Nah, metode barat ini ada teknik pernapasan 4-7-8. Tarik napas 4, terus tahan 7, keluarkan 8. Ya, jadi ini sebenarnya memudahkan kita untuk apa namanya melatih cenci. Melatih cenci kan susah ya, nggak ada patokannya. Kalau ini bisa ada patokan. Tarik napas 4, hitungan 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dipopulerkan oleh Dr. Andrew Weil dan ini adalah sebetulnya praktek yoga, yoga kuno pranayama ya. Nah, jadi dari semua teori-teori ini saya memperlihatkan satu video yang saya ambil dari ujung kuku ya dengan menggunakan teknologi yang namanya kapilaroskopi ini mikroskopnya. Nah, kita lihat di sebelah kiri ya. Ini darah nih, yang mengalir ini darah dan ini dia tidak apa tidak jarang-jarang gitu ya warna merahnya karena oksigennya kurang. Darahnya jadi tidak bisa kedorong dengan baik. Pada saat eh, minum air nanocluster yang apa memiliki energi yang cukup kuat, maka dia akan jadi darah yang bukannya darah kental sebetulnya ini, tapi dia warna merahnya sangat signifikan. Ya, jadi ini adalah akibat dari oksigen yang kita minum
darahnya jadi encer, cair, sehingga bisa mengalir dengan baik. Jadi kalau pengalaman saya, darah kental itu yang mesti kita lakukan adalah minum yang banyak, kemudian meditasi atau bernapas dengan baik. Karena dengan cara itulah kita bisa eh, menggerakkan energinya, ya. Baik, Eh, jadi itu yang singkatnya, Pak, yang apa namanya yang saya kumpulkan. Sebenarnya ini adalah bahan dari eh, saya sedang sedang mengadakan pelatihan, Pak, pelatihan baik. bagaimana kita bisa melihat eh, badan kita, kemudian Hmm, mencoba untuk memperbaiki performance badan kita dengan eh, tanpa obat gitu. mhm. Makanya ada istilah histobat. Itu Oke. Pak Am. Eh, ya, baik. Pak Michael, ada satu dua pertanyaan Silakan tambahan Pak. ya. Ya. Karena tadi kan kita berbicara tentang praktek untuk bernafas dengan baik. Tadi ada formula ya, 4, 7, 8. Pak Michael mengatakan tadi itu dari formula barat atau Yes. Barat Pak. Dari barat dari ya. Dr. Andrew Weil. Oke, tapi asal mulanya itu diambil dari konsep yoga Yoga. ya. Ya. Oke, nah itu seberapa sering, seberapa lama em, mekanisme untuk melakukan olah nafas atau bernafas dengan baik ini. Nah, kalau ini dijadikan satu paket dalam meditasi ya, 4, eh, 7, 8. em, nah, ini berapa lama ya Pak Michael disarankan? Sebetulnya sebetulnya sih itu tergantung Pak. Tadi kan Ya, ada rumusan bahwa kita perlunya 6O2 ya Pak. ya. 6 molekul oksigen yang kita perlukan. Hmm, Setiap kali kita makan nasi. Sebutir nasi itu kita perlu 6 oksigen. hmm, Nah, jadinya sebetulnya menurut Dr. Andrew Weil ini, ya kalau kita melakukan 478 itu kita akan bisa mengelola stres, hmm, terus bisa meningkatkan relaksasi dan otomatis kita bisa meningkatkan kesehatan secara optimal. hmm. Jadi kapan yang efektif? Ya sesering mungkin aja, Pak. Karena ini kan gampang, di mana aja bisa dilakukan. Berbeda dengan Cenci, berbeda dengan Tai Chi. Ya. Kita mesti mesti sediakan waktu yang apa Hmm. cukup signifikan. Kalau 478 ini di mana aja bisa, Pak. Posisi terbaik duduk di Duduk, kursi. duduk Oke. ya, duduk, duduk. Perlu semacam alas kaki atau bisa Enggak. langsung menginjak ke keramik ke Langsung lantai injak ke rumah biasa. ini enggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah ya. Ya. Oke, jadi ini disebut sebagai praktek olah nafas 4, 7, 8. Ya, ini paling paling sederhana, Pak. Ya, Karena ada banyak yang apa metode-metodenya itu ya, ada banyak sekali, Pak. baik. Tapi yang paling simple ini dia, Oke, ya. Dan ini ya. udah terbukti bisa bisa apa namanya relaksasi ya, terus Mhm. bisa bisa ngurangin stres dan yang paling penting ya meningkatkan kesehatan. Ya. Nah, tadi kan juga disampaikan Pak Michael durasi diupayakan cukup lama. Atau untuk supaya efektif, ini bisa dilakukan dengan cukup lama. Em, nah, cukup lama ini apa hitungan 1 jam, 2 Oh jam? enggak Pak, enggak usah Pak, Nggak usah. Di bawah enggak satu usah, jam, di bawah setengah jam. enggak usah. Pokoknya senyamannya kita, memiliki waktu Iya, iya, kita. betul. Oh, oke. Jadi ini lebih Yes, fleksibel.
dibandingkan dengan cenci Iya, makanya ini gimana? saya bilang lebih fleksibel. Iya, Oke. iya, iya. Jadi di kereta Ya ini pengalaman saya KRL kan itu dulu bisa ya dulu sambil ikut. duduk, Iya, kita olah di nafas mobil, Pak, di sambil mobil juga berjalan. bisa. Di mobil Di juga, mobil. ya di Ya, pesawat terbang juga. yes. Hmm, hmm, hmm. Karena dulu dulu waktu saya belajar cenci, itu saya praktekkan juga di pesawat terbang. Bisa, Ya, Pak. Cuman oke. kita kan butuh ketenangan ya, butuh apa? Ya, Butuh waktu lah gitu. betul. Ya. Tapi kalau ini kan nggak usah ketenangan, Pak. Pokoknya tinggal tarik napas, hitung Oke. 4, tahan, hitung 7, buang, hitung 8. Udah, Pak. Ya, bahkan di tempat umum yang hiruk pikuk ya kita bisa melakukannya. Iya, Ya. betul, betul. Oke. Nah, Pak Michael, ini kan ada beberapa pilihan alternatif ya tentang olah nafas ini. Tadi kan Pak Michael juga bicara Qigong, Tai Chi, bicara Ya, Cenci ya. Cuma kan yang posisi relatif diam itu kan Cenci dan mungkin juga sebagian Qigong ya. Kalau Tai ya, Chi ada motion kan ya, ada ya, gerakan, ada bantuan ya itu meditation in motion, ada gerakan-gerakan yang membantu ya irama nafas. Nah, ini Pak ya, Michael mana sih yang lebih direkomendasikan? Ini karena kemarin atau tempo hari kita juga sempat diskusi tentang Cenci yang ternyata bisa mengatasi banyak sekali masalah penyakit, sekalipun penyakit berat ya, ternyata bisa dibantu gitu kan ya. Nah, terus kemudian ini formula yang lebih sederhana lagi dari Cenci, 478. Nah, apa yang direkomendasikan Pak Michael untuk para pertama mereka yang sedang aktif ya, aktif itu masih bekerja, masih aktif beraktivitas rutin. Tapi kan juga ada kelompok lansia yang tidak terlalu rutin bekerja, maksudnya punya waktu, tapi juga gerakan tubuh sudah ada keterbatasan gitu ya. Sehingga mungkin olah nafas ini akan membantu karena tidak perlu gerakan-gerakan yang memberatkan. ya. Sebetulnya sih secara teori ya, Pak. Ya, Yang paling bagus itu adalah Tai Chi. Tai Chi ya. Ya, yang paling Hmm, bagus. Karena dia hmm, itu menggabungkan antara gerakan, olahraga, ya, baik, pernapasan, baik, ya, kelenturan, dan baik. semuanya. Semuanya udah satu paket tuh. Oh, wah ini Ya. kabar menggembirakan karena saya praktisi Tai Chi. Iya betul Pak, betul. Saya udah bikin gambar Pak. Saya Ya, cuman mungkin apa coba saya saya coba ini ya. mhm, Apa saya coba perlihatkan. Baru saya selesai bikin gambar. baik, Ini turunannya Tai Chi itu ternyata banyak sekali Pak. baik, Nah ini coba ya. ya. Ini saya bikin gambar ini juga saya lakukan dengan setengah mati Pak. Oke, upaya keras ya Pak. Iya supaya apa? Supaya gampang dimengerti Pak. Baik, Jadi ya. kata-kata Tai Chi yang pertama itu sebetulnya adalah yang di sini Pak. Pusat Hmm. energi kutub Tai Chi. Oh, oke. Ya, ini hasil dari energi Yang dan energi Yin yang kita Mhm, apa namanya kumpulkan Pak. mhm, Nah, dari sana ya dari ini dia, ini mhm. jadi apa menyebar ke mana-mana Pak. Ada Oke. 12 cabang bumi, ya pembuluh Mhm, darah luar biasa, 10 hmm. batang langit, dan yang paling penting ke organ kita Pak. Ini Oke. dia nih. HT itu heart, LU itu lung, Oh, SP itu spleen, ya. LR itu liver, Oh, KI itu kidney, ST itu stomach, GB oh. itu gallbladder, SI itu small intestine, Mhm. LI itu large intestine, BL ini bladder. Oh, oke. Jadi on Um, the top of everything,
Mhm. Sebetulnya ujungnya ke sini, Pak. Makanya mesti lama, Pak. Oke. Ya. Nah, kalau tadi tuh 478 itu Mhm. cuma ke paru-paru, Pak. Jadi cuma ke Oke. paru-paru dan ke apa namanya dada ya, Baik. diafragma ya, gitu. Sedangkan Hmm. kalau Tai Chi itu banyak nih ceritanya. Hmm. Nah, kalau Chen Chi itu lebih sederhana dari Tai Chi. Baik. Nggak usah bergerak, duduk aja, Hmm. napas, napas, napas. Otomatis dia harus lebih lama, Hmm. ya. Jadi Oke. minimal Cenci itu 15 menit, Pak. Baik. Kalau kurang dari itu berarti nggak dapet tuh 6 Nggak efektif O2. ya kalau kurang 6, dari 15 menit. 6 O2-nya nggak dapet, Pak. Begitu. Ya. Dan kalau kalau misalnya kita apa namanya eh sering-sering ya seperti kayak itu dari pengakuan Titik Puspa kan, dia itu Mhm. sehari 5 jam karena dia udah nggak ada kerjaan, udah Baik. terus udah napas-napas sehingga dalam 12 hari itu terjadi kesembuhan. Mhm. Mhm. Jadi ini masalah pilihan ya Pak Michael. Betul, Tapi betul. kalau dimungkinkan dengan menggerakkan semua organ itu ada di Tai Chi, ada nafasnya, Ya, ada gerakan lembutnya ya. paket lengkap, Pak. Ya, paket lengkap gitu ya. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, Ya, kita bisa 4, cenci. 7, 8 ya. Ya, enggak, Eh, cenci dulu, Pak. oh, Kalau cenci nggak mungkin dulu. lagi baru 478. Oh, oke. Itu yang paling simple, yang paling fleksibel itu 478. Ya. Pokoknya di KRL, hiruk pikuk, kita duduk, itu bisa lakukan ya. Ya, orang kan nggak ngelihat, orang nganggapnya kita lagi tidur, Pak. Lagi tidur ya, lagi istirahat atau Iya. ya, ya, ya. Wah, jadi ini lengkap ya, Pak Michael. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang Cenci saja, Tai Chi saja, Qigong saja. Jadi itu semua sebenarnya bagus. Pilihan ada di tangan kita. Nah, tentu ya tadi ada yang disebut sebagai paket lengkap atau ada yang disebut juga paket fleksibel, gitu ya. Paket mudah lah begitu ya, yang empat tujuh Betul, delapan betul. itu. Nah, jadi em, ya eh, kita tidak perlu memaksakan untuk menggerakkan tangan atau badan pada saat kita di KRL umpamanya. Jadi pilihannya itu di 4, 7, 8 ya. Ya, Jadi betul. itu bisa kita dapatkan olah nafasnya di keterbatasan ruangan ya. Ya. Nah, begitu. Ya, terima kasih nih Pak Michael sudah Siap, siap, siap. berbicara kembali apa ya Ya. menyampaikan ilmunya nih mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan Amin, kita amin, Pak. ya untuk Mudah-mudahan, Pak. meningkatkan derajat kesehatan kita karena hidup itu harus Ya. sehat ya Pak Michael ya. Betul, betul, Kalau tidak betul, kita betul, tidak Pak. bisa menikmati hidup ya. Jadi kunci utama adalah Iya, betul. kesehatan. Terima kasih sekali Pak Michael. Makasih, Pak. Ya, Ya, sampai ketemu lagi. sampai ketemu lagi. Ya, izin Makasih.